sahabat aktif, hari ini kita akan belajar tentang karya imajinatif 2 dimensi. Langsung saja yuk kita lihat penjelasannya. Sahabat aktif, sebelum kita belajar karya imajinatif 2 dimensi, yuk kita belajar karya imajinatif dulu. Di suatu kelas, Cici sedang bertanya-tanya dalam benaknya. Apa sih karya imajinatif itu? Dan akhirnya ia bertanya kepada Koko. Koko, apakah kamu tahu apa itu karya imajinatif? Koko pun menjawab. Karya imajinatif adalah suatu karya yang berasal dari imajinasi seseorang. Jadi sahabat aktif, karya imajinatif adalah karya yang berasal dari imajinasi atau bayangan seseorang. Contohnya seperti ini. Kiki diminta untuk membuat gambar bebas oleh Bu Guru. Kiki pun memikirkan, membayangkan karya yang akan dibuatnya. Aku sepertinya mau buat rumah saja. Setelah dibayangkan, akhirnya Kiki menggambar rumah pada lembar kerjanya. Seperti ini. Jadi, pertama-tama dibayangkan dulu apa yang akan dibuat. Setelah dibayangkan, baru dibuat hasil karyanya. Hasil karya ini berdasarkan imajinasi yang tadi difikirkan. Nah, itulah yang dinamakan karya imajinatif. Karya yang berasal dari imajinasi seseorang. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kalian mengenal karya imajinatif, sekarang Bu Guru mau mengajak kalian mengenal karya imajinatif 2 dimensi. Apa sih Bu Guru karya imajinatif 2 dimensi itu? Karya imajinatif 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang dan lebar. Karya seni ini hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Maksudnya seperti apa? Seperti ini, kita lihat di sini. Bu Guru punya gambar rumah. Gambar rumah ini adalah hasil karya ya, Nak. Nah, hasil karya ini hanya memiliki panjang dan juga lebar. Nah, itulah yang dinamakan karya imajinatif 2 dimensi. Selain itu, karya seni ini hanya bisa dilihat dari satu arah saja. Maksudnya, hanya bisa dilihat dari depan saja, tidak bisa dilihat dari samping kiri, samping kanan, maupun dari belakang. Jadi hanya bisa dilihat dari depan saja. Seperti itu. Seperti contohnya yang dipegang oleh teman-temanmu. Ada gambar bulan, ada gambar bunga, dan ada gambar matahari. Nah, karya ini hanya bisa dilihat dari depan. Itulah yang dinamakan karya imajinatif 2 dimensi. Sahabat aktif, sekarang Bu Guru mau memberitahu contoh karya imajinatif 2 dimensi. Mau tahu? Langsung saja yuk. Yang pertama adalah lukisan. Wah, bagus ya lukisannya, berwarna-warni. Contoh yang kedua adalah gambar. Gambar ini sudah diberi warna dengan teknik gradasi. Keren. Dan contoh yang ketiga adalah batik. Ketiga gambar ini termasuk ke dalam karya imajinatif 2 dimensi karena hanya bisa dilihat dari depan saja dan hanya memiliki panjang dan lebar. Itulah yang dinamakan karya imajinatif 2 dimensi. Seperti itu. Selanjutnya, Bu Guru mau mengajak kalian mengenal alat dan bahan untuk menggambar dan mewarnai. Mau tahu? Yuk langsung saja kita lihat. Alat dan bahan menggambar dan mewarnai. Yang pertama, pensil. Yang kedua adalah krayon, pensil warna, atau spidol. Kalian bisa pilih mau menggunakan apa.
Yang ketiga adalah kertas. Dan yang keempat adalah dermatograf untuk menebalkan gambar. Sudah tahu kan alat dan bahannya? Lalu sekarang Bu Guru mau memberitahu langkah-langkah untuk menggambar dan mewarnai. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan untuk menggambar dan mewarnai. Jadi langkah yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang sudah kalian tahu tadi. Seperti itu. Langkah kedua adalah tambahkan objek atau gambar pada kertas. Sahabat aktif jadi diminta untuk menambahkan gambar tambahan pada kertas. Misalnya tadi ada gambar rumah. Kalian mau menambahkan sawah di pinggirnya, mau menambahkan matahari atau awan. Seperti itu. Lalu langkah ketiga adalah warnai gambar dengan teknik gradasi. Nah, anak Soli nanti akan ada panduan untuk mewarnai dengan teknik gradasi. Nanti dilihat ya panduannya. Dan yang keempat adalah tebalkan bagian pinggir gambar dengan dermatograf. Ditebalkan ya gambarnya menggunakan dermatograf, tapi kalau tidak ada, boleh menggunakan krayon warna hitam. Seperti itu. Sahabat aktif, setelah kalian mengetahui alat dan bahan serta langkah-langkah untuk menggambar dan mewarnai, Bu Guru mau tanya nih, sudah siap belum untuk mengerjakan LKPD-nya? Tapi sebelum mengerjakan, Bu Guru mau memberitahu hasil karya menggunakan krayon dengan teknik gradasi seperti ini. Nanti kalian akan membuat seperti ini. Kalian boleh menambahkan objek dan juga harus mewarnai dengan teknik gradasi ya. Nanti akan ada panduannya, jadi harus dibaca. Ini hanya contoh ya nak. Nanti ketika mengerjakan LKPD, gambarnya berbeda. Seperti itu. Lalu Bu Guru mau tanya nih, apakah kalian sudah mengerti? Jika sudah, ayo kerjakan LKPD-nya dengan benar ya. Dihafalkan alat dan bahannya dan langkah-langkahnya, karena nanti akan ada di LKPD. Kemudian, panduan mewarnai dengan teknik gradasinya juga ya dipelajari. Siap mengerjakan LKPD? Siap ya. Mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semangat ya mengerjakannya. Bunga selasih dalam taman. Terima kasih teman-teman.